masih ada 9 bulan menuju pemilu di 2024. Apakah ini masih bisa berubah, Mas Toto? Masih sangat bisa. Ini langsung ke pertanyaan terakhir ini sebetulnya. Masih bisa berubah atau tidak? Karena begini, elektabilitas Cawapres pada survei kali ini dibandingkan setahun lalu, ternyata justru makin tidak pasti, 2 kali lipat istilahnya. Karena yang belum menentukan setahun lalu itu sekitar 26%. Nah di bulan Mei ini dan juga bulan Januari lalu di survei kami sebelumnya itu justru naik terus. Sekarang menjadi sekitar 43% yang belum menentukan pilihan. Jadi komposisi capres-capres yang tadi nama-nama yang disebutkan yang bikin pusing itu ya, lebih pusing daripada capres ya. Karena dia ada berapa nama itu minimal 7 orang. 7 orang dikali pasangannya jadi 3. Jadi kan itu kan perkaliannya di banyak sekali. Kita dengerin uraiannya juga sudah pusing. Tapi intinya begini, nama-nama cawapres maksud saya, itu menjadi saat ini menjadi semakin relatif, menjadi lebih kurang tersegmentasi ketimbang setahun yang lalu. Jadi kalau setahun yang lalu itu hanya tinggal 20-an, tinggal seperempat bagian responden yang tidak pasti menentukan cawapresnya, sekarang justru 2 kali lipat, hampir 45% yang belum tahu siapa cawapres yang mau dipilih. Oke, seberapa besar sebenarnya pengaruh cawapres untuk menentukan elektabilitas untuk calon presiden ini? Kita lihat juga ada nama yang paling atas itu Sandiaga, Ridwan Kamil berkali-kali diucapkan juga disebutkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa Sandiaga dan juga Ridwan Kamil? Pertama-tama sekarang ini kita masih ada di efek pemberitaan media. Jadi bagaimana informasi itu masuk ke responden dan juga bagaimana efek di ruang publik, narasi di ruang publik. Nama-nama ini, jadi kalau kita lihat nama-namanya sebenarnya tidak hanya ini ya. Nama-nama paling enggak yang selalu berputar itu Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, Agus Harimurti, Mahfud MD, kemudian juga Tri Risma hari ini. Atau kalau kita mau nama-nama yang di atas 5%, masuk juga di situ pasti ya Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar mestinya. Tetapi khusus untuk kalau kita hilangkan yang capres ya, khusus untuk yang capres, nama-nama ini masih dalam kategori karena efek pemberitaan dan juga narasi di ruang publik. Belum kita mengkalkulasi yang sifatnya dampak dari koalisi partai. Jadi karena kalau di dalam pemilu-pemilu yang lalu, itu pemilihan, misalnya pemilihan Pak Ma'ruf Amin misalnya, itu di jam terakhir, di menit-menit terakhir misalnya. In last minute menuju ya. Berubah. Tapi kenapa itu diubah juga sebetulnya tetap mempertahankan sesuatu yang ada. Sesuatu itu apa? Adalah tingkat elektabilitas dan tingkat jaminan menuju kemenangan di dalam kontestasi. Jadi kalau itu sudah dipegang, nah lalu wapres ini lalu menjadi sesuatu, cawapres ini menjadi sesuatu yang lebih relatif gitu. Sehingga kita bisa sampaikan, kalau untuk capres itu mungkin sesuatu yang lebih definitif ya, karena sudah dideklarasikan. Tapi untuk cawapres ini sebetulnya lebih pada dampak pemberitaan dan narasi di ruang publik. Itu artinya Mas Toto, kecocokan dengan partai politik juga menentukan untuk cawapres ini? Pengalaman menunjukkan semacam itu. Yang sekarang berkuasa Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu kan di jam-jam terakhir. Sebelumnya kan bukan nama itu, kita nggak membahas itu ya. Tetapi kita mau sampaikan bahwa kalau misalnya ini dibuka kepada publik, memang preferensi publik pada nama-nama ini. Nah sekarang saya mau bahas misalnya Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno ini setahun yang lalu di survei kami, preferensinya sudah 17%. Gitu. Jadi elektabilitas beliau itu sudah jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Tetapi karena dinamika di antara para capres sendiri, kemudian juga bagaimana para cawapres ini ya, para cawapres ini kemudian bagaimana mereka mencoba untuk juga istilahnya mencari kecocokan di partai-partai yang berbeda-beda. Misalnya Pak Sandi kan keluar dari Gerindra, itu mengakibatkan juga publik jadi gampang sebetulnya yang mau dipilih yang mana gitu. Jadi lebih banyak sekarang publik itu menunggu, tetapi memang kalau kita by elektabilitas, memang pada hari ini yang paling tinggi untuk cawapres itu adalah Pak Sandi Uno.
memang untuk pasangan-pasangan itu berbeda, tapi kalau kita sebut cawapres saja, itu Pak Sandi Uno yang paling tinggi saat ini. Pak, kalau tadi kita lihat juga grafis sebelumnya, ada Sandiaga, Ridwan Kamil, AHY, dan juga Erick Thohir, Tri Risma hari ini. Ini juga gapnya lumayan jauh juga ya Pak. Kalau tadi Bapak sebutkan sebenarnya ini efek dari pemberitaan di media massa, tapi ini 11,9, 9,3, 4,5, 4,1, 2,2. Ini cukup lumayan berkejaran, tapi juga agak jauh nih antara 11 dan juga 4,5 dengan Erick Thohir. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kita kalau lihat ini mungkin lihat track ke belakang. Jadi selama 1,5 tahun ke belakang, memang misalnya seperti Pak Sandi Uno, kita juga pasti bertanya-tanya kenapa Pak Sandi Uno pada sebelum ini ya, sebelum masa ini, kenapa dia elektabilitasnya jauh lebih tinggi misalnya. Tadi saya sampaikan sampai 17% misalnya. Kita harus ingat bagaimana masing-masing sosok ini dia berkiprah di ruang publik. Ruang publik kita sekarang kan banyak. Tidak hanya ruang publik yang real, tapi juga ada ruang publik digital. Ruang publik di mana beliau misalnya aktif di saluran-saluran media sosial. Kemudian juga mempunyai komunitas-komunitas yang di mana beliau berkiprah misalnya. Nah, itu membentuk elektabilitas beliau bahkan sebelum ada pencapresan atau cawapres pada saat ini. Jadi itu yang terjadi. Sama juga dengan misalnya tadi Pak Ridwan Kamil. Angka Pak Ridwan Kamil sebelum kasus musibah yang di Swiss ya, itu tidak setinggi sekarang misalnya, Pak Ridwan Kamil. Jadi kita tidak bilang bahwa musibah itu menaikkan, bukan, tetapi maksudnya expose dari Pak Ridwan, bagaimana beliau misalnya mencari putranya, kemudian bagaimana beliau berinteraksi dengan warga lokal di Swiss, kemudian bagaimana beliau mengaksep musibah ini dan seterusnya, itu kan memberikan awareness bagi publik. Lalu publik bisa menilai. Yang tadinya tidak terlalu aware, tidak terlalu kenal, lalu menjadi kenal, lalu mencoba mencari tahu dan seterusnya, sehingga terjadi kenaikan elektabilitas. Dan begitu juga Pak Erick misalnya, Pak Erick bahkan jauh lebih masif. Kalau Mbak ambil uang di ATM pasti kenal Pak Erick misalnya. Pak Agus Harimurti, apalagi Pak Agus Harimurti kan beliau kan pimpinan partai, ya kan? Masih muda, pimpinan partai. Paling muda mungkin, relatif paling muda, dan juga punya sosok yang saat ini mungkin menjadi selera ya dari orang-orang muda, militer, kemudian kesan tegas dan seterusnya. Lalu jangan lupa juga ada kuda hitam juga di sana, ada Bu Tri Risma hari ini yang dikenal sebagai orang yang punya pendekatan khusus ya dengan karakter keibuannya yang tegas dan keras terhadap anak-anak yang nakal gitu ya. Oke, ini kan efek dari pemberitaan, muncul dari pemberitaan, bagaimana merespon, bagaimana mereka aktif di beberapa platform media sosial mereka, mungkin juga Pak Mas Toto. Tapi juga yang sebenarnya ada juga sosok yang selama ini warawiri. Kita tahu ada Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Kenapa namanya nih malah justru tidak muncul di 5 besar bakal cawapres ini? Mungkin ada hal yang agak ini juga ya, jadi mungkin publik itu mengira bahwa jika sudah dikenal, sudah populer, dia otomatis dipilih gitu. Padahal tahap antara dikenal, kemudian menyukai, kemudian memilih, itu tuh ada lompatan yang, ada tahap-tahap yang berbeda. Nah, terhadap Pak Muhaimin ini, kalau kita ukur sebetulnya populer, beliau sudah cukup populer dibandingkan dengan calon nama-nama yang masih relatif baru. Akan tetapi ketika sampai pada pilihan, tentunya kan juga orang publik ini akan menilai sebetulnya dia posisinya di mana. Pertama-tama adalah karena ada rencana dari Pak Caimin ya, itu untuk menjadi cawapres Prabowo. Tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan. Sehingga publik juga tidak tahu sebetulnya dia mau cawapres atau apa. Karena kalau kita lihat di baliho kan beliau kan capres ya. Ya, bersama dengan. Tiba-tiba lalu jadi cawapres mau bersama dengan Pak Prabowo tetapi belum dideklarasi sampai hari ini. Nah, mungkin ada banyak batasan-batasan kriteria di dalam masyarakat ini yang tidak sepenuhnya itu
kompatibel dengan mohon maaf ya dengan Caimin, sehingga elektabilitasnya mungkin kurang di sini. Tapi dugaan saya lebih pada ketegasan sikap. Ketegasan sikap Ketegasan berpolitik. sikap ketika dia sudah mengambil posisi, dia hendak menjadi apa. Nah, pada saat itulah mungkin publik akan lebih mengapresiasi. Mungkin seperti contoh Pak Sandi Uno misalnya. Pak Sandi Uno secara tegas beliau mundur dari Gerindra, kemudian meskipun belum deklarasi secara resmi, tetapi arah ke sana sudah bisa dibaca publik. Kita harus ingat bahwa sekarang kelompok kelas menengah di masyarakat itu aware ya dengan perubahan-perubahan informasi yang sifatnya cepat melalui smartphone mereka, melalui gadget mereka, sehingga hal-hal semacam ini menjadi ini. Tetapi begini Mbak Glenn, mungkin kita bisa berspekulasi soal pergeseran wilayah-wilayah swing voter ya, tadi yang anak-anak muda karena hasil dari pembacaan di media sosial. Tapi kita juga harus melihat sebetulnya basic pemilih dari masing-masing nama yang ada di sini. Ini juga menggambarkan karakteristik pemilih dari masing-masing nama ini yang mungkin memang sudah terbentuk di masyarakat. Jadi kelompok-kelompok yang berdasarkan afiliasi, berdasarkan partai politik, berdasarkan ideologi politik itu sudah tergambar juga di sini. Itu yang saya sampaikan bahwa nama-nama yang sekarang ini tinggi sebagai calon wakil presiden itu bisa juga terbentuk karena dampak di media sosial atau juga memang pandangan politik masyarakat. Jadi pandangan politik, kemudian bagaimana hasrat masyarakat untuk bisa mempunyai pemimpin yang misalnya ya lebih muda usianya dibanding sebelumnya misalnya. Macam itu terwakili di sini. Tetapi ini kan kembali ke yang tadi. Bagaimana juga nanti capres itu sendiri dia berproses elektabilitasnya dan bagaimana koalisi parpol itu mendukung sehingga hitungan politik yang sudah dimiliki capres itu tidak berubah. Dalam hal ini tidak berkurang tapi justru bertambah dengan adanya cawapres.